Matius 6 ayat 13 bagian C. Demikian sabda Tuhan. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya mengawali khotbah petang ini dengan satu kisah sejarah yang ada di Tiongkok. Di zaman dinasti Han, itu Tiongkok dalam perkembangannya ada belasan dinasti. Salah satunya dinasti Han berkuasa sekitar abad kedua sampai abad kedua sebelum Masehi sampai abad kedua sesudah Masehi, kurang lebih 400 lebih tahun. Menjelang dinasti Han runtuh, ada satu kaisar yang memerintah waktu itu, namanya Kaisar Xian. Dia adalah kaisar, tetapi dia tidak punya kemuliaan. Dia adalah kaisar, tetapi dia tidak punya kuasa. Kenapa saya katakan demikian? Kaisar Xian ini betul dia punya kerajaan. Betul dia adalah kaisar. Tetapi yang menyetir dia, yang ada di balik semua kuasa dan kemuliaan yang dipunyai oleh kaisar, ada satu jenderal yang juga dalam perpolitikan kuat, namanya Cao Cao. Itu juga dimunculkan dalam satu film. Kalau diikuti ceritanya bagus, diangkat dari kisah nyata. Jadi dia seorang kaisar, sekali lagi punya kerajaan tapi tak punya kuasa, dan tidak punya yang kedua kemuliaan. Karena kemuliaan itu ada pada yang membayanginya, yaitu Jenderal Cao Cao itu tadi. Tapi waktu saya dan saudara membaca ayat yang ada di dalam Matius pasal 6 ayat 13c ini, dikatakan, karena engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini berbeda dengan contoh yang saya kasih. Diangkat dari kisah nyata sekali lagi. Tapi ada satu kebenaran, ada satu kenyataan yang lebih tinggi daripada yang saya contohkan tadi. Ketika saya dan saudara mengatakan, karena engkaulah Allah Bapa di surga, empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kata amin minggu depan kita akan renungkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba perhatiin baik-baik ayat yang menjadi renungan kita. Di situ ada tanda kurung siku-siku yang di dalamnya ada perkataan yang menjadi renungan kita ini. Di depan kelihatan. Ada kurung siku-siku dari ujung sana sampai di sini. Dan di dalamnya tertulis, karena engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Mengapa? Ini saya sampaikan sebelum saya masuk pada intinya. Tanda kurung siku-siku ini ada sebab ada teks asli dan salinan yang lain dari teks asli. Yang satu ada tulisan engkaulah yang empunya seterusnya sampai amin, tetapi yang satu tidak. Ada beberapa sumber dari teks asli yang demikian. Katakanlah dari Kodeks Sinaiticus, kalimat ini tidak dicantumkan. Sedangkan dari Textus Receptus, itu dua-dua teks asli. Artinya, dua-dua bahasa Yunani. Yang Textus Receptus menuliskan atau mengisi kalimat ini. Sekali lagi, ada yang tidak ada kalimat ini, ada yang ada kalimat ini.
Itu sebab waktu ini diterjemahkan ke dalam bahasa kita, ditaruhlah tanda kurung demikian. Tapi apakah ini menambahi atau mengurangi isi makna dari kitab suci? Sama sekali tidak. Karena sejalan dengan isi dari doa Bapa kami, satu. Dan yang kedua, sejalan dengan seluruh isi Alkitab. Jadi dua alasan itu menandakan ini tidak ada persoalan. Nah itu sebab gereja-gereja, tapi kalau Protestan kebanyakan menggunakan ini. Karena berdasarkan Textus Receptus tadi, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yang mungkin saudara pernah dengar ada King James Version, yang itu pula menjadi patokan untuk menerjemahkan Alkitab bahasa Indonesia yang saudara pegang dari LAI tahun 74. Itu ada di situ. Tapi sekali lagi, itu tidak menjadi soal. Karena dua alasan tadi saya katakan, ini sejalan dengan isi kitab, isi doa Bapa kami. Yang kedua, sejalan dengan seluruh isi Alkitab. Yaitu mengajarkan kepada saya dan saudara, bahwa Allah lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Berdasarkan itu saudara, sebenarnya ini juga sudah dilakukan oleh gereja mula-mula. Jadi bukan baru zaman kita memakai ini. Gereja perdana, walaupun di dalam Injil Matius versi Sinaiticus tidak ditulis ini, tetapi di dalam praktek doa Bapa kami yang sudah ada sejak awal abad 1, itu sudah dicantumkan di dalam liturgi ibadah, terutama di dalam perjamuan kudus dan baptisan kudus. Itu dipakai. Lalu di dalam kitab Didache, ini bukan kitab yang ada di dalam Alkitab kita, tetapi sumber sekunder yang mendukung dalam tanda petik apa yang menjadi tradisi waktu itu. Ditulis di situ bahwa doa Bapa kami diucapkan 3 kali sehari dan ditambah dengan kalimat ini. Nah, berdasarkan itulah saya pikir tidak ada menjadi persoalan bagi kita dalam pengertian kita tidak sedang menambahi kitab suci. Tidak. Sekali lagi, kita tidak menambahi kitab suci. Tetapi memang demikianlah alur daripada apa yang sudah dijelaskan di depan sini. Atau yang ada di dalam teks kita. Pada prinsipnya, ada 3 poin penting yang ada di dalam doa Bapa kami. Seperti yang saya sudah singgung di awal, waktu kita pertama-tama membahas tentang pendahuluan dan konsep dari doa Bapa kami. Yang pertama penyembahan, yang kedua permohonan, dan yang ketiga pujian. Berdoa kepada Allah bukan hanya mohon, minta apa yang kita inginkan, yang kita butuhin, kita minta. Setelah kita dapatkan, kita lupa berdoa atau tidak mau berdoa lagi. Tidak. Doa tidak sekedar memohon kepada Tuhan. Di dalam doa ada dimensi kita menyembah Allah. Di dalam doa ada dimensi kita memuji Allah. Jadi doa haruslah punya aspek puji-pujian kepada Allah, punya aspek penyembahan kepada Allah, selain kita memohon kepada Allah. Itu yang diajarkan oleh Tuhan. Dan inilah inti daripada doa Bapa kami. Saya ulang sekali lagi. Penyembahan, permohonan, dan puji-pujian kepada Allah. Berdasarkan itu kita coba untuk spesifik memasuki apa yang dimaksudkan di dalam Matius pasal 6 ayat 13 bagian C ini. Di situ dikatakan, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada 3 kata kunci
yang saya ingin tekankan. Yang pertama kerajaan, yang kedua kuasa, dan yang ketiga kemuliaan. Kerajaan itu seperti yang di awal saya katakan berasal dari kata Basilea. Dialah Basileus, Basileo, Basilea. Itu dalam teks aslinya gambarannya seperti itu. Sekali lagi, Allah lah Basileus raja yang memerintah Basileo, satu kerajaan yang dia nyatakan di dalam ayat ini Basilea. Jadi Basileus, Basileo, Basilea. Allah memerintah sebagai raja di dalam kerajaannya. Lalu kerajaannya bukan hanya di surga, kerajaannya pun dia berotoritas atas bumi ini. Itu sebab waktu kita berdoa di awal, kita mohon kepada Allah supaya jadilah kehendak Allah di surga, di bumi ini seperti di surga. Karena kita menginginkan supaya menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Kerajaan Allah ada di surga, tetapi juga di bumi. Siapa anggotanya? Saya dan saudara adalah anggotanya. Karena tidak mungkin satu kerajaan tidak beranggotakan anggota. Harus ada member, harus ada anggota. Dan kitalah ini anak-anak dari kerajaan Allah itu. Karena kita adalah anak-anak dari kerajaan itu, maka hidup kita harus mempunyai standar. Standarnya adalah undang-undang dasar dari kerajaan Allah. Itu dituliskan di dalam kitab suci kepada kita sebagai satu pijakan, dasar, dan pondasi untuk kita hidup sebagai anak-anak dari kerajaan Allah. Saudara, jangan ngaku sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak dari kerajaan Allah, kalau hidup tidak becus, hidup tidak beres. Itu yang saya sering katakan. Kalau kita ditanya, engkau anak siapa? Aku anak Tuhan, Pak. Gimana kelakuanmu? Anak setan, Pak. Berarti engkau anak setan, bukan anak Tuhan. Karena kalau engkau anak Tuhan, maka nilai-nilai Tuhanlah yang engkau harus hidupi. Tidak mungkin kita katakan, aku anak Tuhan, tetapi kuat mencuri. Aku anak Tuhan, tapi bohong sana sini. Aku anak Tuhan, tapi mabuk sana sini. Anak Tuhan macam apa yang begini? Tidak ada anak Tuhan begitu. Kecuali kita merasa adalah anak Tuhan, tetapi sebenarnya kita bukan anak Tuhan. Kita bisa tertipu oleh perasaan kita. Tetapi faktanya tidak demikian. Nah, ini yang firman Tuhan katakan. Kita adalah anak-anak dari kerajaan Allah. Dan raja kita adalah Allah. Karena Allah adalah raja kita, maka kiblat kita kepada Allah. Apa yang Allah katakan, itulah yang kita lakukan. Dalam tatanan teokrasi seperti itu, saudara. Kalau Allah bilang A, maka kita harus lakukan A. Dan ini dipertahankan di dalam militer. Apa yang dikatakan komandan, kadang walaupun salah ya siap. Siap laksanakan. Kita demikian adanya. Itu sebab di sisi lain firman Tuhan katakan, saya dan saudara adalah laskar-laskarnya Allah. Kita prajurit Allah. Kita siap untuk mempertaruhkan segala yang kita punya demi Tuhan kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dialah raja dari kerajaan. Seperti yang dikatakan di sini, engkaulah yang empunya kerajaan. Dan dia yang empunya itu berdaulat. Dia yang empunya kerajaan berotoritas. Baik di surga tentunya maupun di bumi. Jadi saya dan saudara, di dalam hidup kita ini menyandang nama Tuhan. Termeteraikan nama Tuhan. Dan karena itu, maka nilai-nilai hidup kita harus memanifestasikan nilai-nilai ilahi. Jangan nilai-nilai yang lain. Tidak boleh. Karena itu inti iman kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, engkaulah yang empunya kerajaan. Intinya Tuhan harus meraja dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua, engkaulah yang empunya kuasa. Ini teks aslinya dari kata dunamis. Yang saudara kalau perhatikan di zaman-zaman yang lampau sekarang juga masih dipakai.
Waktu mau menghancurkan satu gunung, mungkin mau dilakukan pertambangan di situ, dipakai dinamit. Dipasang lalu dia meledak, dan pada akhirnya menghancurkan karena ada kekuatan. Kata kekuatan itu muncul dari kata dunamis. Nanti dimasukkan jadi dinamis, dinamis, lalu dinamit yang punya daya, yang punya kekuatan untuk menghancurkan. Tetapi dalam konteks ini, kekuatan itu bukan kekuatan yang menghancurkan, melainkan kekuatan yang memulihkan, kekuatan yang menyatukan, kekuatan yang menghidupkan. Tuhan tidak memakai kekuatannya dengan semena-mena. Dia punya kuasa, tetapi dia tidak sembarang menggunakan kuasanya. Dan dunamis berkaitan dengan kekuatan, kemampuan dari Allah kita untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Dan saya pastikan kepada saudara, kehendak Tuhan pasti selalu kudus, kehendak Tuhan selalu benar, kehendak Tuhan selalu adil. Tak mungkin kehendak Tuhan seperti kehendak manusia, apalagi seperti kehendak iblis. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan berkelakuan berdasarkan kehendak suka-suka, berdasarkan kehendak apalagi kehendak iblis, wah, itu bukan kehendak Tuhan yang dia lakukan. Sekali lagi, dia yang mempunyai kuasa, dia beri kuasa itu kepada saya dan saudara. Karena itu, maka kita harus hidup di dalam kuasa ilahi setiap hari. Poin yang kedua, sekali lagi, engkaulah yang mempunyai kuasa. Tuhanlah yang mempunyai dunamis, yang memulihkan, yang menghidupkan, yang menyembuhkan, dan hal-hal baik lainnya. Saudara harus punya itu. Kita harus punya itu. Kita tidak punya kuasa untuk menyakiti sesama. Kita tidak punya kuasa untuk membuat orang lain menangis, untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Yang Tuhan kasih kepada saya dan saudara adalah kuasa untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi bagi kemuliaan namanya. Itu kuasa yang Tuhan kasih kepada kita. Kalau yang merusak, itu bukan dari Tuhan, pasti dari iblis. Karena iblis dari awal memang perusak, iblis dari awal memang pembohong, iblis dari awal memang pembunuh. Dikatakan begitu dalam kitab suci kepada kita. Kuasa apa yang kita punya? Yang kedua. Yang ketiga, engkaulah yang mempunyai kemuliaan, dari kata doxa. Dan sudah perhatikan, di dalam liturgi kita ada di akhir, di situ ada bagian doxologi. Dari dua kata Yunani, doxa dan logos. Artinya itu berkaitan dengan puji-pujian kepada Allah. Dari kata doxa, doxa itu kemuliaan. Jadi waktu ditulis demikian, maka sebenar itu menyatakan kepada kita bahwa Allah semerbak dengan kemuliaan. Di surga begitu mulia, di bumi dia harus dimuliakan dari hidup saya dan saudara. Karena tadi seperti dikatakan, saya sampaikan di awal, dia maha adil, dia maha benar, dia maha suci, dia melakukan segala sesuatu tanpa dosa, tanpa ada cacat, tanpa ada celah. Karena dia melakukan semua itu dalam kebenaran ilahi dan kekudusan ilahi, maka kita yang hidup sebagai anak-anaknya harus memancarkan kemuliaannya. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Dan saudara, dari mana seseorang bisa dimuliakan? Kalau bukan dari perilakunya, tutur katanya. Yang tentu itu adalah manifestasi dari pikiran dan perasaannya. Dan waktu kita bilang, Allah, engkaulah yang mempunyai kemuliaan, segala itu ada padanya. Tidak ada yang tertutup baginya dalam kemuliaannya dan dalam semua hal yang suci, yang benar, yang adil. Semua ada padanya. Saudara, seorang raja, kalau sudah dia punya kerajaan, kemudian dia punya kuasa, dia menggunakan ini dengan baik-baik, kemudian raja itu akan dimuliakan. Raja itu akan dihormati. Kemuliaannya akan terpancar sampai kemana-mana. Raja Daud sampai hari ini dia diingat. Dia tidak dilupain. Dalam bendera Israel itu ada yang disebut sebagai bintang Daud. Mengapa disebut sebagai bintang Daud?
karena kemuliaannya tidak luntur oleh zaman, oleh abad, oleh sejarah. Kemuliaannya tetap sampai hari ini. Kenapa? Karena dia sudah menuliskan sejarahnya waktu hidupnya. Dan itulah kemuliaannya. Itu secara manusia. Maksud saya mau menggambarkan ini untuk melihat dan memahami bagaimana kemuliaan Allah. Dia punya kemuliaan. Memang pada dasarnya dia adalah mulia. Tetapi selain pada dasarnya dia adalah kemuliaan itu, dia juga menyatakan karyanya yang begitu mulia. Itulah sebabnya saya dan saudara ada di sini. Karena kita mendapatkan karya yang agung, yang mulia dari Tuhan kita. Kita mendapatkan keselamatan di dalam, penebusan di dalamnya, dan hidup yang kekal di dalam, diangkat menjadi anggota dari kerajaan Allah. Bahkan dikatakan saya dan saudara disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara, itu adalah panggilan yang istimewa sekali. Anak-anak Allah. Bukankah kalau kita disebut sebagai anak presiden menjadi privilege bagi yang menyandangnya? Apalagi kalau disebut sebagai anak-anak Allah. Maka hidup kita harus menunjukkan kemuliaan daripada dia yang kita sandang namanya. Itu poinnya. 3 hal ini penting untuk kita sama-sama perhatikan. Engkaulah yang empunya, yang pertama, kerajaan. Yang kedua, kuasa. Yang ketiga, kemuliaan. Sejak kapan Tuhan punya? Saudara, Daud, dia punya itu waktu dia membuktikan dirinya. Dia memang sebagai sosok, sebagai raja yang mulia. Israel memuliakan dia. Orang Kristen juga belajar dia adalah sosok yang mulia. Bahkan kalau saya masuk sedikit, di Muslim juga ada yang disebut kitab Sabur, itu ditulis oleh Raja Daud. Jadi dunia ini memuliakan sosok yang demikian. Tapi dia ada batasnya. Dia tidak selama-lamanya. Raja Daud mulai setelah dia hidup, dia membuktikan dia sebagai raja yang agung. Lalu kemudian dikenang. Dia ada awalnya. Sampai sekarang dia diingat. Tapi dia tidak mungkin tanpa batas. Dia punya batas-batasan dari kemuliaan yang dia punya. Tetapi waktu saya dan saudara mengatakan engkaulah yang empunya kerajaan Allah, yang empunya kuasa, yang empunya kemuliaan, ini tanpa batas. Seperti saya katakan tadi, eksistensinya menunjukkan kemuliaannya. Lalu sekarang kita bertanya, sejak kapan Allah bereksistensi? Allah sudah ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara, waktu hanya dibagi dalam 3 kategori utama. Yang pertama past, yang kedua present, yang ketiga future. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Cuman 3 ini. Kapan masa lalu? Masa lalu mulai ada. Pertama-tama ada saat Tuhan menciptakan segala sesuatu. Itu adalah masa lalu. Itulah dimulai adanya waktu. Lalu kapan masa kini? Saya dan saudara hidup di masa kini. Kapan masa yang akan datang? Besok dan seterusnya. Tapi akhir daripada yang akan datang ini, daripada waktu yang akan datang ini, saat Tuhan datang kembali. Semua ini bicara tentang durasi, bicara tentang waktu. Waktu yang ada ini akan ada waktunya, tidak ada waktu lagi. Sekarang kita hidup dalam waktu, setidaknya dalam 3 hal saudara dan saya hidup. Yang pertama dalam konteks waktu. Kita hidup dalam waktu. Tidak mungkin saya dan saudara ada tanpa dikuasai oleh waktu. Kita ada di sini, ada waktu. Saya bicara kepada saudara ini dalam konteks waktu. Waktunya terus jalan. Dan dia tidak mungkin berputar. Waktu yang sudah lampau itu adalah waktu masa lalu. Tapi waktu saya bicara sekarang ini waktu kini. Ke depan adalah waktu yang akan datang. Tapi saya dan saudara hidup dalam konteks waktu. Tidak mungkin tanpa waktu. Yang kedua, kita ada dalam konteks ruang. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak butuh ruang. Sudah bayangkan, kalau tidak ada tempat ini, kita akan ada di mana?
Ini adalah ruang untuk kita bereksistensi. Kita harus ada dalam ruang. Yang pertama waktu, yang kedua ruang. Tanpa ruang kita tidak mungkin ada. Saudara tidak bisa bayangkan karena kita memang harus ada ruang untuk hidup. Dan inilah ruangnya. Kalau ini penuh maka saya dan saudara tidak bisa masuk. Karena kita terbatas. Yang kedua. Yang ketiga, kita hidup harus ada materinya. Saudara, bayangkan kalau saya dan saudara ada, tapi tidak memakai materi. Tidak pakai tubuh. Wah, lalu saya mencoba untuk berkomunikasi dengan Arjo. Saya tidak pakai tubuh saya, pakai jiwa saya. Itu namanya mati. Karena kematian dalam konteks Kristen adalah perpisahan jiwa dan tubuh. Waktu saya bicara dalam jiwa, saya tidak bisa bicara dengan dia dengan demikian. Saya harus menggunakan tubuh ini untuk bicara dengannya. Dan inilah eksistensi kehidupan kita. Dalam 3 hal itu kita harus punya. Kalau tidak, kita adalah sesuatu yang tidak bereksistensi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu dikatakan Allah mempunyai dari selama-lamanya sampai selama-lamanya yang triple K itu tadi, kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, maka dia tidak terbatas oleh yang saya sebutin 3 hal tadi. Dia tidak terbatas oleh waktu, karena waktu dicipta oleh dia. Sebelum ada waktu dia sudah ada. Ini yang disebut sebagai kekal. Saudara, Tuhan ada tanpa sebab. Dia ada oleh karena dia ada sendiri. Bagaimana caranya saya juga tidak tahu. Tapi memang firman Tuhan katakan demikian. I am who I am, Tuhan bilang. Waktu dia memperkenalkan ini kepada orang Israel melalui Musa, dia katakan demikian. Aku adalah aku. Aku ada karena aku ada. Aku ada bukan karena siapapun menyebabkan aku ada. Aku ada bukan karena sesuatu menyebabkan aku bisa diadakan. Tapi aku ada oleh karena eksistensi saya memang ada demikian. Itu beda dengan saya dan saudara. Kita ada karena kita berasal dari papa dan mama. Kita ada pasti ada sebab. Tidak mungkin tidak ada sebab. Sebabnya adalah papa kita. Dengan mama kita. Kita adalah akibat dari sebab papa dan mama kita. Saudara ada di sini juga ada sebab. Semua ada sebab. Itu sebab ada hukum sebab akibat. Tapi Allah tidak disebabkan oleh sesuatu. Allah tidak disebabkan oleh siapapun. Dia bereksistensi. Dia berada. Sudah demikian adanya tanpa ada sebab. Untuk jelaskan ini saya tidak bisa menjelaskan dalam akal sederhana saya. Tapi demikianlah firman Tuhan katakan kepada kita. Dan itu digambarkan, I am who I am. Tuhan katakan demikian. Waktu Tuhan katakan demikian, itu menjadi penguatan untuk kita. Karena kita percaya kepada pribadi yang tanpa sebab dia ada. Dan karena dia tanpa sebab sudah ada, maka tidak mungkin oleh sebab apapun dia tidak ada. Pasti selalu ada. Itulah Tuhan kita. Itulah Allah kita. Dan dialah yang punya triple K yang tadi itu. Dan dia sudah menyebabkan segala sesuatu ada. Dia juga akan menyebabkan segala sesuatu menjadi hancur. Menjadi dipulihkan. Dan untuk mengakhiri segala sesuatu. Maka dalam firman Tuhan katakan dia akan datang kelak. Khususnya Kristus datang yang kedua kali untuk menghakimi segala sesuatu yang dia sudah mulai. Apa yang Tuhan sudah mulai, dia akan akhiri itu. Dalam keindahan kita akan menikmatinya. Itu yang menjadi dimensi iman kita. Kebangkitan dan hidup yang kekal. Saudara kita menantikan itu. Dan hidup yang kekal itu bukan hanya sekedar jiwa kita. Tapi persatuan jiwa dan tubuh ini saat Tuhan datang kembali. Dan itulah dimensi iman kita sekali lagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu ayat ini mengatakan engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Dia punya 3 hal ini. Dia tidak punya batasan waktu. Dia tidak punya batasan ruang. Dia tidak punya batasan materi. Dan dialah yang mempunyai triple K yang tadi saya katakan. Yaitu kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Lalu apa selanjutnya?
Sedikit lagi kita akan selesaikan. Apa yang harus kita lakukan? Saya tidak bertanya kalau dalam bahasa Inggris, what should we do? Tetapi, what must we do? Saudara, kalau saya katakan, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Tapi itu hanya saran, itu hanya nasihat. Apa yang kita sebaiknya lakukan, seharusnya lakukan. Tidak, saya katakan apa yang saya dan saudara wajib lakukan sebagai pengikut Tuhan. Itu penting untuk kita. Waktu saya katakan apa yang saya dan saudara harus lakukan, maka ini ada tindakan memaksa dan keadaan memaksa kepada kita. Mau tidak mau kita harus lakukan. Tetapi waktu saya dan saudara lakukan, bukan karena paksaan. Ini poin pentingnya. Waktu kita menaati Tuhan, bukan karena saya dan saudara dipaksa, tetapi karena kita sudah menerima anugerah dan kasih karunia Allah yang begitu besar, maka dengan sukacita dan penuh kerelaan dan kesetiaan kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Karena tadi ada 3, triple K, maka saya ambil dari 3 ayat Alkitab yang berkaitan dengan itu juga. Yang pertama, dari Matius pasal 6 ayat 33. Saya pikir saudara mungkin hafal ayat itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang semuanya itu akan ditambahkan kepadamu? Itu adalah yang dicari oleh manusia di dunia ini. Tapi itu akan mengikut saat saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu poin pertama waktu dikatakan engkaulah yang mempunyai kerajaannya Allah. Lalu aplikasinya bagi saya dan saudara, carilah kerajaannya. Carilah kebenarannya. Semuanya akan mengalir. Tapi, saudara jangan salah paham. Oh, kalau begitu ikut Kristus, semua akan jadi baik. Tidak ada penderitaan, tidak ada tantangan. Itu adalah penghiburan yang palsu. Tidak. Saya sudah berkali-kali katakan ini. Tetapi kita harus terus mencari Tuhan sembari bekerja. Mencari Tuhan, tapi jangan malas-malas juga. Itu yang dalam bahasa Latinnya ora et labora. Harus satu paket. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berkaitan dengan kata dunamis, yaitu kuasa. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini yang saya sering tekankan. Harus mulai jadi berkat, mulai jadi saksi, mulai dari dalam. Mulai dari dalam. Mulai dari keluarga. Kita harus menjadi saksi mulai dari situ. Bukan tidak boleh kita menjadi saksi di luar sana, boleh. Tetapi jangan sampai katakanlah, saya sebagai hamba Tuhan, hebat berkhotbah di luar sana. Oh, berkobar kalau berkhotbah. Tapi waktu istri saya dengar, omong kosong semua di Jax ngomong. Seisi rumah saya, aduh kalau di Jax yang ngomong hanya gayanya di depan jemaat saja. Di luar saja begitu. Dalamnya kacau balau. Maka itu tidak menjadi berkat. Harus dimulai dari dalam. Maka firman Tuhan bilang, mulai jadi saksi dari Yerusalem. Itu yang paling kecil. Cakupan agak luas, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Harus jelas demikian adanya. Percuma kita ngomong firman Tuhan kepada orang lain, sedangkan kita di dalam kacau balau, berantakan, tidak beres. Apa yang kita mau jadi saksikan? Harus jadi saksi dari dalam. Karena ini menjadi kekuatan. Juga sebagai komunitas, sebagai gereja demikian. Maka saya tidak bosan-bosan mengkhotbahkan kebenaran Tuhan. Saya tidak akan memberikan penghiburan yang palsu bagi saudara. Karena saya berdosa kepada Tuhan kalau demikian. Mungkin saudara kadang tidak suka dengan khotbah yang tajam, yang keras. Tetapi itulah firman Tuhan. Bukankah banyak hamba Tuhan yang dihina, dicaci maki, dianiaya, bahkan sampai dibunuh oleh karena menyampaikan kebenaran demikian. Kalau ada hamba Tuhan yang cari zona nyaman, dia khotbahkan, oh semua diberkati, semua diberkati.
Dia melakukan dosa juga, semua diberkati. Tuhan sudah ampuni. Dosa jalan terus, Tuhan ampuni. Tidak mau bertobat, Tuhan tetap ampuni. Hati-hati khotbah begitu. Itu sebabnya jemaat mulai enak dengan khotbah yang menyenangkan telinga. Oh, dia lalu berpikir kemudian, oh kalau begitu saya boleh melakukan dosa dari hari Senin sampai Sabtu. Saya boleh kesetanan dari Senin sampai Sabtu. Kemudian hari Minggu saya datang ke ibadah untuk minta ampun. Lalu semua diampuni. Besok mulai lagi. Itu kan orang tidak kenal Tuhan dengan benar. Dan kalau ada hamba Tuhan begitu, saya pastikan hamba Tuhan kurang ajar. Tidak beres pengenalannya dan prinsipnya berdasarkan kitab suci. Saya tidak menghakimi orang lain. Tapi yang saya sampaikan haruslah kebenaran. Itulah kebenarannya. Kalau saudara baca Alkitab, lihatlah betapa menderitanya hamba-hamba Tuhan. Saya tidak katakan ada hamba Tuhan yang sekarang wah penuh dengan hal-hal jasmani. Wah ini hamba. Tidak, bukan itu maksud saya. Kalau dia bertanggung jawab dengan pelayanannya itu puji Tuhan. Dan di mana ada Kristus disampaikan terpujilah Tuhan. Itu bagus. Tapi maksud saya jemaat harus mendengarkan khotbah yang dari Tuhan. Isi hati yang dari Tuhan. Bukan untuk senangkan perasaannya. Karena perasaan ini banyak kali menipu kita. Tapi inilah firman Tuhan katakan kepada kita. Harus jadi saksi. Jadi saksi. Karena gimana kita mau menyaksikan kebaikan Tuhan di luar kalau kita jadi kacau berantakan. Tidak bisa. Harus jadi saksi. Dimulai dari keluarga. Kalau saya bicara gereja, dimulai dari gereja ini. Gereja ini harus penuh dengan kekeluargaan dan persaudaraan. Tidak boleh ada saling sikut-menyikut di dalamnya. Kalau ada persoalan perlu diselesaikan dengan cepat. Supaya tidak merambat ke sana ke sini. Supaya persekutuan ini tetaplah menjadi persekutuan yang hidup. Yang intim di hadapan Tuhan. Dan kita juga siap untuk menerima kritik. Hamba Tuhan juga harus siap menerima kritik kalau dia bersalah. Dan kalau bisa hamba Tuhan harus punya autokritik. Karena sebagai manusia pasti ada kelemahan. Dan hamba Tuhan itu manusia juga. Saudara manusia. Hanya biasanya hamba Tuhan lebih banyak kenal kebenaran Tuhan. Kalau dia kenal, dia punya tanggung jawab, maka dia pasti punya tanggung jawab lebih daripada itu. Itu aja bedanya. Tapi di hadapan Tuhan kita sama. Tidak ada perbedaan. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang ingin diagung-agungkan, yang ingin mengambil kemuliaan Tuhan, hati-hati. Tapi juga jemaat demikian adanya. Semua ini ada supaya kita menjadi saksinya. Menjadi saksinya. Yang kedua. Yang ketiga. Soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi Allah. Ini satu slogan yang saya suka. Dan ini memang berasal dari kitab suci. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Salah satu saja. Banyak ayat yang membahas tentang kemuliaan harus bagi Tuhan saja. Di situ dikatakan, saudara, apabila saudara makan, saudara minum, atau melakukan apa saja. Ingatlah, saudara mempermuliakan Tuhan di dalamnya atau tidak. Jadi apapun yang kita lakukan, haruslah mempermuliakan Allah. Itu sebab kita waktu berkata-kata harus jaga. Waktu berperilaku harus jaga. Dan ini harus difilter mulai dari pikiran dan perasaan kita. Supaya ini beres. Yang kemudian nanti menghasilkan nilai-nilai untuk memuliakan Tuhan. Kalau tidak begitu kita akan melakukan apa yang kita ingini. Bukan yang Tuhan ingini. Padahal Tuhan bilang makan aja loh. Sudah bayangkan. Makan saja harus pikir. Kita mempermuliakan Tuhan. Atau mempermuliakan diri. Atau mempermuliakan perut bukan Tuhan. Makan aja dipikirin. Minum. Pikirkan. Saya muliakan Tuhan atau tidak. Saudara, itu yang kita pikir hal sepele. Tapi Tuhan pikir
Dan Tuhan sampaikan kepada kita, hal yang begitu engkau harus pikirkan. Jadi apapun yang saya dan saudara lakukan, harus selalu pikirkan, saya muliakan Tuhan atau tidak ya? Kalau tidak, jangan paksa lakukan. Karena kita punya nilai kita yang 3 tadi itu. Jangan sampai kita mengabaikan itu demi kesenangan, demi kepuasan kita. Ya, sekali lagi, mari kita coba melihat diri kita masing-masing. Kita melakukan sesuatu, kita tanya nih kepada diri kita. Tuhan, saya memuliakan Engkau waktu lakukan ini atau tidak ya? Kalau memuliakan Tuhan, jalankan. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau tidak, jauhilah. Jangan dekati. Karena hidup ini bukan bicara apa yang harus saya capai, tapi apa yang Tuhan kehendaki yang saya harus lakukan. Dan dalam konteks ini, aplikasinya dalam sekali. Kita yang sekolah, kita melakukan itu untuk mempermuliakan Tuhan. Kita yang kuliah juga demikian. Kita yang bekerja di tempat kerja, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena kita ingin mempermuliakan Tuhan, bukan cari muka di hadapan bos. Bukan supaya nanti bos tambah duitnya, tambah tipsnya, dan tambah yang lain-lain. Saudara, saya pastikan orang yang bekerja dengan mempermuliakan Tuhan dalam pekerjaannya, itu akan mengalir. Karena bosnya lihat, wah integritasnya teruji. Wah kejujurannya memang teruji. Dia bertanggung jawab. Dia bekerja dengan tuntas tapi berkualitas. Bukan hanya tuntas saja. Plus berkualitas. Jangan di hadapan bos sibuk sana sini. Giliran bosnya tidak ada, main HP, TikTokan terus dan lain sebagainya. Ini orang tidak kenal arti bagaimana mempermuliakan Tuhan. Mempermuliakan Tuhan tidak begitu. Waktu kita katakan mempermuliakan Tuhan, kita tahu Tuhan ada di mana-mana. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, bagi kita. Manusia terbatas penglihatannya. Tapi Tuhan, dimanapun kita ada, dalam segala keberadaan kita, Tuhan lihat. Maka kalau prinsip demikian adanya, dia lakukan semua akan jadi baik. Waktu dia lakukan semua jadi baik, itu tadi saya katakan, berkat jasmani pun akan mengalir. Coba saudara tanya kepada pengusaha bahkan yang tidak kenal Tuhan. Kepada bos yang bahkan tidak kenal Tuhan. Mau tidak dia menerima atau mempertahankan karyawan yang suka bohong-bohong? Mau tidak dia mempertahankan karyawan yang suka malas? Itu akan menjadi benalu nanti. Penghasilannya turun, karyawannya minta supaya tetap naik gaji. Padahal kerjaannya tidak beres. Karena prinsipnya tidak jelas. Permuliakan Tuhan dalam semua aspek itu indah sekali. Dalam pelayanan juga demikian. Juga dalam ibadah juga demikian. Dalam komunitas ini demikian adanya. Kita bangun supaya komunitas kita kuat di dalam Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan dipermuliakan dari gereja ini. Dari komunitas ini. Jadi saudara, 3 hal itu. Yang pertama, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadilah saksi bagi kemuliaan Tuhan. Dan permuliakanlah Tuhan dari kehidupan kita setiap hari. Dimanapun kita ada. Kenapa kita harus lakukan begitu? Saya akan selesaikan. Karena Tuhanlah yang punya triple K itu tadi. Kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk